Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Shifa, kembali lagi bersama saya Hansa Amira dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Senang sekali saat ini Hansa sudah ditemani narasumber kita yang akan berbagi ke ruang sahabat Al-Shifa bersama dengan Umi Rifka. Insya Allah akan membahas tentang parenting atau seputar pendidikan terhadap anak. Sahabat Alsima yang mau bergabung, ditunggu dan diundang kebersamaan dan partisipasi dari Anda. Anda bisa mengirimkan pertanyaan ataupun juga berbagi cerita di 085317552553. Sahabat Alsima juga bisa ramaikan sosial media kami, baik itu Facebook, Twitter, atau Instagram kami di @elshifa_radio. Sahabat juga bisa dengarkan Elshifa Radio melalui jaringan streaming ya di www.elshifaradio.com. Baiklah sahabat Alshifa, mari kita sapa Umi Rifka yang sudah bersama dengan Hansa di studio. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya Umi ya. Untuk hari ini tema yang akan dibawakan nih Umi ya mengenai hal yang sedang menjadi PR bersama saat ini mungkin para orang tua ya, yaitu bagaimana caranya agar anak-anak bisa lebih lengket dengan orang tuanya daripada dengan gadgetnya gitu ya Umi ya. Baik, untuk sahabat Alsifan, mari kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Umi Rifka. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan semangat untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima semua yang dirahmati Allah. Semoga pada kesempatan kali ini ya kita semua diberi kekuatan, kesehatan ya, iman Islam juga ya, yang sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini dengan tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan tema tadi ya, karena kita sama gadget tuh jangan kalah saing gitu ya. Betul. Biar anak lebih dekat sama orang tua daripada sama gadget ya. Alhamdulillah sekalian ya, dalam hal ini sahabat Elsifa yang calon orang tua juga dan memang sudah menjadi orang tua, terutama mungkin yang lahir di era 60-an mungkin agak gagap ya mendampingi ini, tapi mungkin yang dengerin benar-benar di era 90-an kali ya, atau enggak yang 2000 ya, yang udah pegang juga gitu loh yang udah pegang gadgetnya juga ya, sehingga bisa benar-benar tepat ya. Tapi kalau orang tua di era 60-70 ya paling enggak memang harus belajar cepat ya. Mungkin sebelumnya kan dia tidak mengalami, terutama masa kecilnya, jadi kadang suka galau banget gitu membandingkan gitu ya. Jadi perbandingannya tuh kayaknya jauh ya, jurang pemisahnya tuh ada jurang pemisah gitu ya di situ. Padahal sungguhnya di era ya sekarang gitu ya, terutama kemarin di era pandemi kan terasa banget ya, terasa banget. Bahkan belajar pun, sekolah pun pakai gadget gitu. Jadi sampai ada orang tua yang bingung, anaknya lagi belajar nih jam pagi ya, misalnya jam 7 sampai zuhur gitu kan. Ini kalau yang memang dia bisa dapat ya belajar online di sekolahnya, kalau enggak kan lebih kacau lagi ya. Betul. Dengan fasilitas dan apa namanya, hal-hal yang memang tidak mumpuni di situ ya, itu aja masalah yang beda lagi gitu. Tapi yang udah lagi belajar jam 7 sampai jam 12 di kamar kan pastinya gitu. Kita selesai belajar dia mau main dong. Dengan gadgetnya, nah kapan keluarnya. Nah ini yang benar-benar di masa 2 tahun itu ya terasa sekali gitu. Bagaimana orang tua mengatasi hal itu gitu ya. Kemudian berlanjut sampai sekarang kita merasakan bahwa pertemuan-pertemuan itu kenapa harus ketemu sih gitu. Kalau bisa via Zoom atau apa, kenapa ya yang lebih praktis. Jadi menikmatilah gitu ya, menikmati era teknologi yang seperti ini ya. Jadi intinya kita sebagai orang tua memang harus berdamai dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Hilangkan dulu perasaan kalah saingnya gitu. Bahkan dengan teknologi itu, dengan benda itu ya, dalam HP
yang memang ketika anak sudah pegang berarti kan itu sebenarnya sudah izin ya, udah dapat izin lah gitu ya, Betul. dapat SK dari orang tuanya untuk dia punya hal itu. Jadi ya dengan fasilitas HP itu sesungguhnya yang harus terjadi itu saling lebih sering ngobrolnya Betul. gitu. Kan anak-anak itu sebagaimana juga kita ya nggak luput ya dari hal-hal yang salah gitu ya dalam penggunaannya. Padahal di satu sisi teknologi tersebut kan luar biasa. Ya, apalagi sekarang udah ada AI gitu ya. Betul. Jadi, alam deh kayaknya kertas-kertas buku-buku perpus itu mungkin ya, walaupun ada juga ya yang masih suka berkunjung, bisa jadi sudah sesuatu yang nomor dua ya, literasi dalam hal ini buku-buku itu karena udah ada yang lebih canggih lagi gitu ya sekarang. Jadi bahkan yang muncul itu yang saya dengar anak-anak dibully gara-gara kopas gitu, Betul. tugasnya kopas. Nah itu yang peran kita di situ kan ya juga ya, peran pendidik juga harus lebih maksimal. Jadi sebenarnya kalau saya membayangkan interaksi itu justru lebih erat gitu dengan anak karena ada banyak kontrol di situ ya dalam penggunaannya terutama. Misalnya kalau di sini kita anggap anak itu usia berapa ya di tema ini SD gitu. SD misalnya. ya, oke lah SD. Taruh kalau yang SMA pun sekarang sekolah negeri ada sekolah yang punya peraturan taruh HP-nya Iya. itu harus ditaruh. Itu kan memang ya kita aja forum kecil aja juga ya misalnya pengajian di forum kecil gitu ya, yang ceramah Betul. yang main itu aja juga Betul. merasa terganggu. Nah, jadi intinya sih sebenarnya pertama kita berdamai, bersyukur juga ya dengan adanya teknologi itu supaya kita tuh nggak terlalu apa namanya merasa bersalah gitu ya dengan hal itu. Dan di sisi lain kita terutama saya misalnya harus belajar cepat gitu ya dengan adanya teknologi itu. Jadi gadget itu kan media informasi sebenarnya Betul. yang baik dan yang buruk sebenarnya. Nah, inilah peran orang tua gitu membimbing anak untuk benar-benar menggunakannya dengan hal yang Bijak. positif gitu ya. Iya benar dengan bijak. Sementara juga pola pengasuhan juga memang menyesuaikan teknologi. Ya, jadi kerja otak itu juga eh, menyesuaikan dengan era di zamannya. Kalau masa dulu misalnya orang tua bisa mukul itu memang beneran berhasil misalnya siapa namanya Al-Fatih gitu ya yang memenangkan Konstantinopel itu kan katanya dikerasin sama orang tuanya, jadi pecut lah segala macam. Di eranya tuh emang berlaku hal itu gitu. Artinya tuh memang satu metode yang menghasilkan Al-Fatih. Nah itu tidak bisa ditiru dengan era sekarang. Misalnya sebelum informasi-informasi yang gadget, awalnya dulu kan nggak ada. Alfabet itu kan nggak ada. Betul. Alfabet ada dimulai dengan ditulis belum di kertas ya di batu. Nah orang kalau marah karena medianya batu memang beneran lempar-lemparan batu. Artinya itu berlaku gitu. Iya. Ya kalau sekarang nggak mungkin kan lemparan HP ini lemparan kata-kata ya jempolnya gitu ya netizennya. Nah, seperti itu kerja otak juga begitu. Jadi memang bijak juga kita sebagai orang tua untuk beneran sabar ya mendampingi anak-anak dalam penggunaannya. Jadi di sana memang eh, harus juga ada ya, karena anak-anak itu sebenarnya kalau apalagi kalau masih SD ya, dia kan bermain gitu ya, seneng banget bermain, terutama anak laki-laki. Tapi kalau nggak ada sarananya dan adanya HP, ya udah gitu. Iya, betul. Oh gitu. Jadi sarana-sarana yang memang dulu misalnya saya mengalami gitu ya, mungkin Kak Onsa juga ngalami gitu ya, ada congklak, bekol gitu ya, dan seterusnya karambol dan seterusnya itu juga memang harus ada di Zaman di sekarang rumahnya. Walaupun sekarang catur juga bisa di bisa HP. HP, bisa apa lawannya bisa internasional. Nah, itu kan canggih banget gitu kan. Betul. Canggih banget. Itu pertama. Jadi anak punya alternatif apa yang harus dia kerjakan. Mungkin juga bersepeda ya, ada ya fasilitas. Mungkin kalau ada perumahan yang ada lapangan-lapangannya itu luar biasa ya. Lapangan basket, mungkin juga di rumah kalau kalau perlu dan cukup ada pingpong. Jadi energinya itu memang
tersalur gitu ya. Walaupun energi dengan HP, bermain dengan HP itu kesibukannya iya, cuma memang kurang, yang akhirnya anak tuh, kalau anak kecil ya, saya yang perhatikan cuma cucu-cucu, dia kan ada jatah main game. Selesai main game itu dia praktek kan, sama adiknya berantem-beranteman gitu. Oh, betul, Ya, betul. jadi kalau positif mah iya, itu juga perlu perlu banget diawasin gitu ya, gamenya apa dan seterusnya. Jadi sebenarnya ya yang nggak boleh itu menjadi hal instan untuk aman ya. Misalnya kita lagi sibuk, daripada diganggu anak, Kasih HP. nah itu yang akhirnya ya tadi anak menikmat jauh jauh benar dari orang tuanya bakalan udah ngerasain dari situ. Kalau kita berpikir kita ngaji anak dibawa biar diem HP, jadi senang ikut ibunya tuh ya supaya bisa main HP gitu. Pokoknya solusi-solusi yang sifatnya apa namanya instan dan tidak pada tempatnya, apalagi bukan jatah dia gitu ya untuk pegang HP, yang akhirnya membuat dia akan jauh dan akan tantrum gitu ya, karena udah pastinya durasinya berlebih ya. Jadi nggak boleh dalam seminggu itu nggak boleh lebih dari berapa ya, 20 jam gitu ya, apa ya anak itu Jatahnya. hitungannya jatahnya. Jadi memang bisa per pekan. Nah, jadi dari hal ini ya memang eh, kita sebagai orang tua harus diskusi sama anak-anak gitu. Jadi ada aturan main. Intinya membuat aturan main. Nah, dari aturan main itu akhirnya kan kita akrab. Banyak-banyak hal yang harus diketahui oleh orang tua dan anak agar gadget itu bisa positif ya, bisa menjadi ladang pahala lah gitu baratnya ya dalam penggunaannya. Nah, di sini dalam berdiskusi ini Allah sudah menyampaikan ya di surat Al-Imran ayat 156, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bima rahmatim minallahi lintalahu. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, kamu akan berlaku lemah lembut gitu. Jadi kelemah lembutan pas ngobrol sama anak itu rahmat Allah. Jadi kalau kita lagi kasar, hilang tuh rahmat Allah. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh berlaku kasar. Ini di sini Allah firmannya Allah lanjutkan, walaupun tafadon ghalidul qalbi lang faddu min haulik ya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh. Gitu. Ya apalagi di era digital kayak gini ya, di era ini mereka tuh memang nggak bisa banget dikasarin. Apalagi mereka tahu gitu ya, tiba-tiba tahu parenting gitu kan, bakal protes gitu. Kan nggak berbatas usia ya mereka untuk bisa membuka ya apa yang mereka mau gitu kan, seperti itu. Nah kemudian, nah kalau terjadi sesuatu ya dari kita udah lembut, udah apa, dia masih apa namanya mungkin keras kepala lah, bandel, ngelawan misalnya dan seperti itu, nah Allah juga kasih solusi, maafkan gitu. Maafkan mereka, kemudian mohonkan ampun untuk mereka gitu ya. Jadi di sini Allah sampaikan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum musyawarah ya, musyawarah fil amri, dalam urusan. Jadi maafin ya, maafinnya pakai fa di sini, jadi harus ngantongin maaf memang sebelum dikeluarin tuh udah ada gitu loh. Jadi ini otomatis kalau mereka kita kasih tahu bikin kita nggak senang, bikin kita naik naik intonasi gitu, maafin gitu ya. Kemudian doakan mereka dan kemudian bermusyawarah dalam urusan. Jadi diskusi dalam hal penggunaan, dalam hal konten apa aja yang bisa dilihat dan yang tidak boleh dibuka, walaupun anak juga penasaran, tapi rambu-rambu itu memang harus dibuat bersama kan, gimana nggak akrab gitu kan sama anak-anak gitu kan. Nah ketika semuanya udah dilewatin, maka kata Allah faida ajanta fatawakkal 'alallah gitu ya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Allah itu suka ketika makhluknya menyerahkan urusannya kepada Allah setelah dia melakukan upaya-upaya ya, berikhtiar gitu. Kalau terjadi apa-apa udah dibilangin ya,
dan ditulis kesepakatan, bisa jadi ditulis pakai tanda tangan, mungkinnya pakai materai gitu ya. Tapi masih ada hal-hal yang melanggar gitu ya dalam hal penggunaannya, dalam hal prakteknya, ya dilewatin aja. Karena itu bagian dari ketawakalan kita kepada Allah. Jadi nggak perlu merasa nggak berguna, terus aja malah ngobrol, nanya lagi, kenapa tuh udah di apa namanya alarm tapi ditambah misalnya ya, udah dari usia 3 tahun dia nurut tuh ya dengan alarm itu, tapi semakin dia ngerti alarm itu bisa dikotak-katik kan, berarti dia cerdas kan sebenarnya. Akhirnya alarmnya dimatiin sebelum bunyi, dimatiin, ke dia tambah lagi atau apa. Saya suka negur juga ya cucu saya, itu udah di alarm belum, karena udah merasa lama. Dia nggak fokus gitu kan jawabnya. Tapi yang waktu masih 2 tahun dia hanya lihat foto 2 menit, oke 2 menit bunyi, tiba-tiba udah bunyi itu 2 tahun. Tapi setelah lewat dari usianya dia semakin ngerti ya kan, teknologi gadget atau apa namanya komputer atau dan seterusnya ya, laptop apa namanya bisa jalur sini ditutup, jalur ada pendobraknya gitu loh. Ya kan? Jadi kalau di sekolah itu kan udah ditutup, siswa tahu gimana cara bongkarnya. Sampai kunci jawaban juga dia bisa bongkar gitu karena ujiannya. Memang kalau di zaman sekarang anak-anak lebih cerdas ya gitu, daripada orang tuanya. Perangkatnya hakikatnya begitu. Iya, karena perangkat zaman sekarang. Sementara orang tuanya mungkin masih orang tua zaman dulu yang tidak mengenal. Nah itu kan kita harus berdamai gitu. Jadi dirangkul kan akrab kitanya, bukan gara-gara HP nih kita jadi sering berantem, enggak. Tapi Allah kasih rambu kan memang lembut. Jangan kasar supaya beneran dia tuh cari kita ketimbang HP-nya ya, karena di gadget itu sendiri gitu kan ada hal-hal ya yang selain dia informasi, di sana kan juga bisa menyalurkan perasaan gitu kan. Betul. Ya, ada ya itu tadi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, karena ada kebutuhan kita manusia, kebutuhan bergaul. Di rumahnya nggak tentram, nggak damai, pasti dia cari dong di mana yang enak ya. Negatifnya kan auzubillah ya, sampai terjadi hal-hal melanggar syariat gitu kan. Kemudian juga kebutuhan mengungkapkan rasa perasaan. Makanya ada status-status yang Ustadz tuh sering warning gitu. Tapi itu kan ada tipe manusia yang kayak gitu. Dan harusnya kita juga kontrol temennya siapa aja sih biar nggak terlalu panjang ya, karena dia butuh respon dari apa yang dia rasa gitu kan. Ada yang rajin nulis status, kalau saya nggak termasuk ya, orang jadul gitu kan. Tapi suka lihat, paling nggak kontrol status anak-anak gitu lagi, kenapa dia ada yang beneran gitu kan nulis, ada yang memang berita atau kan atau ngirim share apa gitu ya, semuanya memang perlu kontrol gitu. Kalau memang dia butuh nasihat, karena kadang status dia itu misalnya ketika status kemarinnya begini, makasih ya yang udah kasih support, oh dia butuh dari tadi gadgetnya gitu. Bukan yang sekelilingnya nggak kepake, tapi tipe orang yang harus kontan gitu ya. Betul. Tipe ekspresif itu kan kontan. Iya. Gitu, nggak bisa dipendem gitu kan, nggak bisa ditunda apa yang dia rasa. Nah dia pakai ya hal seperti itu. Nah itu. Kemudian kebutuhan untuk diterima. Kalau di teman-teman ya sesama netizennya lebih nyaman ya apa yang dia tulis semuanya bener lah gitu ya menanggapinya, ya itu tadi yang akhirnya tadi dia memilih gadget ketimbang orang tua, karena asik banget teman-teman yang di gadget itu paling ya, karena kebutuhan itu. Jadi kita sebagai orang tua harus bermain peran juga, maksudnya menjadi teman ya ketika memang udah usianya menjadi orang dewasa, menyesuaikan dengan tumbuh kembangnya, kalau masih SD gimana ya dan seterusnya gitu kan. Kemudian tadi ketika anak melakukan apapun kita terima dulu gitu kan, orang lain aja nerima bukan karena ya iyalah dia bukan orang tuanya, kamu ngapain aja juga kita bukan sih sebenarnya.
sebenarnya yang paling enak itu memang kita berbuat salah pun responnya damai gitu, diterima. Betul. Setelah itu baru memang kalau dia curhatnya ke kita kan kita nasihatin. Tapi kalau temen ya udah dibiarin aja gitu kan, diterima Iya, aja gitu tanpa tanpa follow up. Nah itu yang kadang-kadang kalau mendapatkan hal yang teman yang tidak baik kan merugikan betul. gadgetnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kedekatan kita sebagai anak tadi dalam musyawarah ini juga kan tadi bijak ya. Mm-mm. Misalnya ada anak yang benar-benar senang menulis gitu kan, ya kan? Nah, iya. Itu dikontrol tulisannya apa, adalah statusnya. Kemudian kalau dia punya IG apa di bagian apa tuh kadang dia bisa banyak gitu Iya, ya betul. tulis-tulisannya Menuliskan, gitu kan. menuliskan. Itu juga dibaca gitu. Mm-mm. Pernah zaman Facebook tuh kalau anak Gen Z kan sekarang nggak pakai Facebook ya. Mm-mm. Zaman Facebook dulu tuh karena suami yang aktif di medsos sampai sekarang punya IG, punya apa namanya Facebook, beliau yang kontrol anak-anaknya. Tulisannya. Ada anak yang mengganti namanya gitu kan. Namanya Islami diganti apa gitu Facebook. Kemudian ngadu kan ke saya, itu kenapa dia ganti-ganti nama di situ, kok ke barat-baratan gitu kan. Tapi beliau terhalang, nggak bisa nyampein langsung ke anak. Jadi tugas kita lah ibu, ya gitu kan. Oh, Tolong tanyain anaknya perempuan. laki, Oh, laki. laki-laki gitu kan. Nggak tahu kenapa saat itu suami mungkin daripada kelupaan, saya yang Mm-mm. lebih fokus gitu ya, mungkin ya. Mm-mm. Ya gitu, istri kan melaksanakan perintah ya dari suami. Kemudian saya tanya, itu kenapa namanya jadi begitu? Saya sampaikan, Abi nanya, karena kan dia tahu saya nggak punya Facebook gitu kan. Mm-mm. Dijelasin, itu tuh artinya begini-begini, bagus artinya gitu kan. Mm-mm. Nah, saya laporan gitu kan. Jadi itu maksudnya kontrol gitu ya. Betul. Kontrolnya itu seperti itu. Kemudian bisa juga sih sebenarnya dilihat ya, komputer itu juga dulu masih zaman komputer ya. Setelah dipakai anak tuh karena saya gaptek, suami yang kontrol apa-apa aja lah nih. Wah, dia buka ini mau sampai ini gini-gini, saya ini yang eksekusi gitu. Jadi gimana Bekerja pasti sama. pasti dekat kan hubungannya gitu. Betul. Dan di peraturan tadi di musyawarah juga tadi ada aturan di mana aja gitu ya tanpa gadget itu kan ada ya di apa namanya di medsos tuh seorang ibu yang sudah menyiapkan makan ya ini kan contoh gitu ya Mm-mm. keluarganya suaminya anak-anaknya gitu kan nggak peduli gitu tapi udah di meja makan kan kalau kebayang kan kalau Mm-mm. kalau itu tuh benar-benar terjadi gitu ya ya nggak pada tempatnya hal itu gitu Betul. kan kapan ya justru di meja makan itu kan saatnya kita beramah tamah ya saling ngobrol Mm-mm. ya itulah sesuai dengan tumbuh kembangnya tanya rasa tidak kemudian tanya hal-hal yang dia terbebani lah gitu Mm-mm. jadi akhirnya asik gitu Betul. seperti itu Jadi intinya memanage ya, manage waktu dan juga ya kontrol bersama. berapa lamanya kemudian di mana ya Mm-mm. boleh dipakainya gitu seperti itu akan anak itu akan bisa mengendalikan ya Mm-mm. satu sisi kapan dia bisa ngegame gitu karena hal itu kan sesuatu yang ya apa namanya hiburan mungkin ya saya juga Mm-mm. lihat misalnya kita taruhlah sedang apa namanya dalam acara misalnya waktu itu teh resepsi ya resepsinya sambil nunggu mungkin kalau saya sebagai orang tua ya zikir lah gitu Mm-mm. misalnya gitu ya terus saya lihat sebelah saya anak saya pinjem HP ngapain main game yang apa namanya nyusun kotak-kotak itu loh gini-gini Balok-balok ya. udah isinya begitu ya gitu ya mungkin itu ini dia nggak bisa kan langsung saya tegur lain sih mending zikir tahu tuh nggak tepat juga Oh buat gitu. hiburan kan langsung seperti itu gitu kan ya Iya, mungkin iya. dia udah kali zikirnya tinggal main itunya gitu ya misalnya jadi husnuzon itu juga penting gitu ya ke anak Mm-mm. agar tadi kebutuhan-kebutuhan dia untuk refreshing itu benar-benar tercukupi gitu paling nanti di waktu yang lain ya kita nanya-nanya gitu tapi tidak apa ya menyinggung ketika anak sedang pegang gadget terus apalagi sampai ditarik ya diambil walaupun punya orang tua apalagi kalau punya dia
terus dia marah bandel walaupun dikasih sama orang tua gitu. Kalau masih punya orang tuanya mungkin dia agak, oh ya bukan punya aku, tapi memang memang dilarang gitu. Ketika sedang ini dipanggil nggak nyaut apa-apa langsung gitu. Tarik. Itu tuh jadi membuat dia ya tadi ya orang dikerasin gitu kan, jadi jauh gitu dari orang tuanya. Mungkin dia ntar curhat di medsosnya terus dapat diterima ya oleh temannya, iya gitu ya orang tua kamu gitu gitu ya, misalnya gitu ya, akhirnya ya yang dekat semakin jauh gitu Betul. ya, seperti itu. Masya Allah ya Umi. Jadi ini gambaran nyata realitanya nih sahabat Alsifa bahwa Umi terhadap anak-anak ya bekerja sama dengan suami ya luar biasa itu. Artinya ada sinergi. Kebanyakan kan kalau misalnya seorang suami sudah sibuk, mungkin kebanyakan akhirnya urusan anak pendidikan itu sama istri gitu di rumah. Jadi kurang kontrol bareng-bareng. Nah, kalau Umi kan sudah jelas ini teladan, Masya Allah ya luar biasa. Umi mudah-mudahan jadi inspirasi nih untuk sahabat Al-Shifa ya. Bagaimana Umi menerapkan pendidikan terutama dalam hal ini gadget ya untuk anak-anaknya. Nah, namun kebanyakan nih Umi di masyarakat yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Itu tuh tidak mudah. Itu tuh tidak mudah karena memang ya itu anak-anaknya itu yang mungkin ada yang sudah kecanduan. Nah, ini gimana nih kalau sudah kecanduan seperti itu? Kalau yang memang parah sih memang dianjurkan apa namanya dibawa ya berarti yang ahli gitu ke psikolog kan, Psikolog. kan di apa namanya itu diurai dulu kan, diurai. Kalau orang tua nggak tahu ini sebabnya kenapa aku jadi kayak gini kan, harus diurai dulu. Jadi perbaikan itu di keduanya ya, orang tua harus yakin bahwa bukan semata-mata kan Betul, betul. Ada asli anak penyebabnya. gitu kan, pasti ada keterkaitan dia sebagai orang tua gitu ya. Tadi sih karena kurang kurang apa harmonis keluarganya, kurang ngajak ngobrol, apalagi kontrol ya. Betul sekali. Gitu kan. Kalau dalam Islam kan memang luar biasa ya. Jadi dalam menulis status juga kan kita misalnya anak nih, oh susah banget nih, hari ini ada matematika, aku tuh ngomong yang buruk-buruk misalnya, itu nggak bisa banget, itu kan beneran terjadi. Nah kalau kita tahu kan kontrol, pasti kita bisa bisa apa namanya mendampingi anak gitu, bahwa yang ditulis itu bukan kayak gitu, taruhlah kamu terima bahwa kamu tuh susah, tapi ada harapan gitu. Enggak kan? Nah itu dituntun, walaupun itu sekedar apa sih iseng doang nulis, enggak gitu. Jadi semuanya itu kan kita kita apa namanya melakukan ya, berperilaku di dunia itu pasti ada sebab akibat. Karena Allah itu dengan zonnya manusia ya akan menjadi kenyataan. Ya Allah beserta dengan zon hambanya gitu ya. Jadi perasaan-perasaan itu beneran harus positif satu sisi. Ya kalau kita kontrol, oh anak ini kesulitan ya matematikanya. Diajarkan anak itu untuk memberi energi positif gitu ya, yang baca juga ke dirinya sendiri, gitu. Terus aja pendampingannya sampai dia benar-benar bisa menulis dengan benar. Bukan kita larang, gak usah lah bikin status-status gitu, gitu ya. Kadang kan memang status itu juga banyak lah yang bagus ya, Betul, kutipan-kutipan kalimat-kalimat betul, betul. bijak dan seterusnya. Kita ajarkan kalau anak senang, mungkin dia berbakat, jadi bisa bareng tuh ya melakukan itu. Akhirnya apa kecanduan gadgetnya, kan kecanduan itu biasanya nge-game ya, game Betul. nonton gitu ya, Game yang nonton. kayak gitu bukan belajar. Iya. Iya karena bisa jadi kurang sarana bermain. Ya anak mungkin ada juga sih orang tua yang begini ya, daripada dia keluar gak apa-apa deh, dia di rumah bisa saya lihat Sekarang walaupun dia fenomenanya. ya kayak buah semalakama seolah-olah. Tapi kalau si anak di rumah dengan gadgetnya tanpa kontrol, masalah juga. Masalah, betul. Kalau dia harus tahu kan kondisi-kondisi di luar itu bagaimana. Iya, jadi intinya pendampingan ya Umi ya. Jadi intinya anak-anak kita kalau sedang pegang gadget tuh benar-benar harus diperhatikan ya Sabal sih Pak. Apa yang ditontonnya, termasuk games juga ya, apa Betul. yang dimainkannya gitu ya.
Kalau misalnya ternyata bisa dengan pendekatan, berarti kan bisa mendekati anak kemudian mengarahkan gitu agar games yang dimainkan itu yang mengasah otak mungkin itu Betul. ya, Mi ya. Terus kemudian ketika tontonan itu juga kita sarankan untuk agar tontonan yang ada isi edukasinya gitu ya, Mi ya. Nah itu intinya sama Osiwa pendampingan ya. Mudah-mudahan sahabat semuanya terutama yang saat ini sedang kesulitan nih untuk mengarahkan anak-anaknya yang sudah kecanduan gadget, karena memang faktanya Mi di lapangan memang sekarang banyak sekali anak-anak yang udah kecanduan gitu. Dan orang tuanya karena kesibukannya akhirnya membiarkan gitu tanpa kontrol, lepas lah gitu. Bahkan ada yang dalam kondisi remaja itu udah masing-masing aja gitu. Jadi anak itu sedikit dan minim sekali interaksinya dengan orang tua gitu. Sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan gadgetnya sendiri. Ya, sahabat Al-Shifa, masih ada segmen berikutnya yang tak kalah menarik yang akan dibagikan oleh Umi berkaitan dengan agak tips-tips agar anak-anak bisa lebih lengket dengan orang tua dibandingkan dengan gadgetnya. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di 100,2 Al-Shifa FM Radio Inspirasi. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Asy-Syifa. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Asy-Syifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Asy-Syifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. Dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Asy-Syifa Peduli. 100,2 Al-Shifa FM Radio Inspirasiku, sahabat Al-Shifa, kembali lagi bersama saya Hansa Amira, masih dalam opsi obrolan penuh inspirasi.
Sahabat Al-Shifa masih bersama dengan Umi Rifka di sini, masih tentang tips-tips ya agar anak-anak bisa lebih lengket dengan orang tuanya dibandingkan dengan gadgetnya. Tadi di segmen sebelumnya sudah dibagikan ya, salah satu antainya harus sering mendampingi anak, terutama ketika bermain gadget, terus kemudian juga sering mengajak ngobrol dan juga memberikan waktu ya, waktu-waktu tertentu ya, mana yang boleh, kapan dan di mana boleh dan tidak boleh dalam menggunakan gadget. Nah, untuk sahabat Alshifa yang mau bergabung masih ditunggu dan diundang kebersamaannya. Sahabat bisa mengajukan pertanyaan ataupun juga berbagi cerita boleh terkait sulitnya mungkin sebagai orang tua gitu ya, mengawasi dan juga mengendalikan anak-anak dalam bermain gadget apalagi di era teknologi saat ini. Bisa dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 0853 17 552 553. Baik sahabat Alshifa, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang dalam opsi ini bersama dengan Umi Rifka. Umi, yang berikutnya nih, boleh disampaikan lagi untuk lebih mantapnya lagi dari setiap orang tua gitu, agar benar-benar sebelum terlanjur lebih jauh. Karena memang fenomenanya sekarang banyak sekali anak-anak yang memang sudah minim sekali komunikasi dengan orang tuanya, apalagi remaja. Kalau remaja itu hampir rata-rata dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya sendiri gitu. Nah, gimana agar bisa merubah itu, jangan sampai terlanjur, apalagi terus-menerus sampai dewasa. Iya, jadi mungkin merubah gaya ya, merubah gaya di rumah gitu. Mungkin awalnya orang tua memang nggak pernah apa namanya, ataupun kalau menegur juga salah gitu ya. Itu menegurnya kasar ketika anak sedang bergadget dan dihitungnya udah lama gitu, yang ada marah gitu kan. Jadi Betul. memang merubah pola ya, pola komunikasi itu. Ataupun ketika memang belum ada aturan dibikin lagi. Jadi sesuatu Disepakati itu lagi. nggak ada yang terlambat gitu ya. Betul. Dibikin lagi. Ya kalau orang tuanya bingung banget ya konsultasi ke siapa, ngajak ngomong siapa lah gitu ya. Nanti dia akan menuntun gitu ya sang orang tua ini untuk melakukan apa terhadap anaknya kalau memang kondisinya si anak sudah apa namanya, ya lebih berat gadgetnya lah daripada ngobrol dengan keluarga di rumah misalnya. Jadi diulang aja lagi, kalau belum ada aturan dibikin aturan tadi ya yang jelas. Betul. Tentang kesepakatan waktu, durasi gitu ya. Ini anak SD ya misalnya ya, berapa lama dia boleh pegang gitu ya. Kalau anak SD itu memang masih apa ya, ibaratnya lebih mudah sih memang ya. Kalau bahasa saya itu doktrin gitu. Betul. Iya dan tidak gitu, surga neraka tuh masih bisa lah gitu, masih pas ya untuk mereka. Kalau udah dewasa kan nggak bisa lagi, nggak rajin sholat, surga neraka, mereka Banyak alasan. gitu ya. Gitu jadi sering. Nah saatnya tadi bikin aturan, ngobrol dengan suasana yang damai gitu, dengan lemah lembut, seru. Mungkin bisa jadi ya, namanya anak SD kan senang yang apa namanya, gembira, senang yang heboh-heboh ya. Mungkin ini bikin ini simbolnya ini ya gitu ya, kita gadgetnya mainnya jadi ini gimana, setuju nggak setuju ya, kayak di ini aja, kayak di medsos aja gitu. Ya disamain gitu ya. Jadi ada kesepakatan waktu penggunaan, kemudian tadi ya area bebas ya, bebas gadget ya di ketika jam sekian ketika makan gitu ya. Kemudian ketika anak make pun yang kedua itu adalah pendampingan dan komunikasi terbuka. Tanya anak habis ngapain gitu. Gimana tadi kamu nge-game? Gamenya apa sih? Tanya rasanya gitu. Jadi kita tuh di posisi anak gitu kan. Ini seru banget gamenya. Kamu siapa yang menang? Kan lawannya mancanegara ya gitu kan. Siapa yang menang? Si ini. Oh ya. Ini ada info nih, Bu Aisyah Dahlan itu kan ada anak juga yang anaknya itu yang apa ya, bisa jadi kinestetik, dia nge-game banget. Malah disupport sama dia lomba jadi game. Olimpiade. Ikut. Walaupun dokter sih. Iya. Gitu. Artinya tuh memang ada penyaluran yang apa namanya, anak itu jadi nggak ada jurang lah sama orang tua, jadi game terus ataupun disalurin aja. Wah kamu mah harus menang ya, berarti nanti kalau lagi main ini gitu misalnya gitu. Dan setuju dengan game yang dia mainkan.
Kemudian kontrol juga dengan game yang nggak boleh. Kok itu sih ngomongnya sayang-sayang gitu, gitu kan misalnya. Betul. Jadi obrolan yang pernah saya tangkap tuh, si anak biasa aja tuh ditegur orang, kan mami sama ayah juga suka sayang-sayang ngomongnya. Dijelasin lagi kan, itu beda karena udah mungkin ya, udah Konteksnya. orang tua udah nikah itu siapa. Nah itu loh game itu kayak gitu. Kan masuk Betul, ya, betul. jadi apa namanya, pembelajaran buat anak kalau nggak ada pendampingan sama sekali. Mm-mm. Nanti salah kan dia kan, pasti diikuti karena informasi itu kan ditangkap oleh otak, tersimpan dalam memori, itu mengalir dalam darah. Mm-mm. Nah, nanti ketika momennya tepat apa yang dia tonton, dia akan merespon yang sama sesuai dengan apa yang ditonton. Nah, kalau dia nggak Betul. tahu benar atau salah kan, jadi responnya ya bisa negatif gitu. Betul, Ya, dan bahkan dipraktekkan ya Mi ya, iya, apalagi. kasus-kasus kriminal itu kan Mm-mm. apa yang dia tonton. Betul. Terus lagi kayak gitu dia kesel sama temennya. Iya, Alhamdulillah, nah itu berarti sangat jauh ya dari kontrol orang tua gitu. Jadi diskusinya memang harus rutin. sering ya. Yang tadi yang dengan kecanduan itu memang benar-benar mungkin ditanya juga sih rasanya kenapa ya kok senang sama ini, tanya aja tanpa kita punya apa namanya ekspresi yang membuat dia gak nyaman gitu. Terima semuanya. Jangan Misalnya marah soal dulu Mas ya. Ibu, soalnya kan ayah juga gadgetan misalnya gitu, nggak Mm-mm. memberi teladan mungkin bagi anak. Itu terima semuanya, terus kemudian sama-sama berhasrat untuk merubah gitu ya, seperti itu sih. Tadi bikin aturan, terus semua ya aturannya, kemudian lebih sering komunikasi juga tatap mukanya gitu. Mm-mm. Dan menjadi apa namanya, orang dewasa yang dirindukan lah gitu, jadi dia damai gitu sama. Masya Allah ya. Jadi ini memang sekarang di era zaman sekarang tuh tugas berat banget Mi. Iya, betul. Tugas berat banget sebagai orang tua itu karena memang era zamannya beda seperti dulu gitu ya. Benar. Di zaman sekarang juga banyak yang dikenalkan permainan tradisional tapi tidak dilakukan, mungkin hanya awal-awalnya saja, misalnya dibelikan congklak atau dibelikan catur atau apapun itu gitu ya. Tapi kemudian setelah itu tidak digunakan gitu. Akhirnya kembali lagi Iya. ke gadget-gadget juga Karena gitu. lingkungannya juga nggak mencari itu ya, mungkin dia main tuh di rumah, pas keluar kok pada nggak mau. Iya, malah sekarang malah mabar gitu, main bareng semuanya, bawa HP Iya, masing-masing, mereka terus kemudian berjejer gitu, bahkan ada apa penyewaan wifi gitu kan, yang bayar per jam gitu. Nah itu karena memang peran orang tua juga yang memberikan gadget itu. betul. Nah ini Tanpa solusinya. aturan sih Nah, masalahnya. betul, tanpa aturan. Akhirnya banyak orang tua juga yang nggak tahu anaknya nonton apa, bermain apa gitu. Dengan dalih kesibukan. Nah, ini gimana nih kalau misalnya dua-duanya sibuk bekerja nih, Mi. Ayahnya bekerja, ibunya bekerja, akhirnya anaknya tidak ada pilihan lain gitu. Akhirnya ya sibuk dengan gadgetnya gitu. Ya, tadi kan kalau orang tua paham ya, sadar diri bahwa dia memberikan solusi gadget ke anaknya plus dengan aturan main, semuanya nggak masalah gitu. Pasti anak-anak tuh pada dasarnya potensi dia itu baik gitu, baik dia. Jadi walaupun orang tuanya kerja, dengan gadgetnya dia akan benar-benar bisa mandiri gitu ya, menggunakannya itu digunakan sesuai dengan aturan. Ya kalau ada hal-hal yang menyimpang, yaitu bagian dari ini kan, tantangan-tantangan ya yang harus dihadapi gitu kan. Dan biasanya sih orang tua yang seperti itu suka menyadarinya ya selesai sekolah pasti ada kegiatan gitu, misalnya les ya, misalnya nih. Atau enggak kalau orang tua yang menengah ke bawah, ya mungkin lihat-lihat situasi sih. Kalau dua-duanya memang harus bekerja, ya akhirnya si anak harus punya alternatif lah gitu. Yang ngaji misalnya ya, di surau-surau atau apa, ada kegiatan-kegiatan yang memang menjadi alternatif. Gadgetnya berapa jam gitu kan. Nah selebihnya mungkin sama melakukan hal. Dan anak-anak tuh senang ngaji dulu ya, ini dulu, ada yang cepet-cepet dulu baca Quran satu umi udah gitu kan. Saya lihat tuh waktu kita ada pengajian, dia baca Quran rajin amat ya,
oh ternyata selesai ngaji berapa halaman boleh pegang HP. Nah itu kan jadi betul, reward, betul. posisinya Iya, jadi iya. boleh-boleh aja seperti itu. Boleh-boleh aja ya. Nanti semakin dia dewasa kan dia kalau udah cinta Quran misalnya kan tahu Mm-mm. gitu ya prioritas mana yang harus dia maksimalkan gitu. Jadi tidak diberikan dengan cuma-cuma ya Betul. gadgetnya, tapi ada timbal baliknya gitu. Boleh main HP asal Itu misalnya kan gitu aturan ya. aturan yang dibuat, Betul, kesepakatan. aturan yang dibuat. Nah, ini bisa jadi pelajaran nih buat sahabat Alshifa. Jadi jangan memberikan begitu saja tanpa batasan waktu Betul. gitu ya, tanpa batasan waktu yang jelas berapa jam atau bahkan tanpa timbal balik. Jangan sampai ibunya kebanyakan nih Umi ya, ibunya repot sendiri nyapu, ngepel, nyuci baju, anak remajanya leyeh-leyeh Umi. Anak remajanya yang harusnya bisa membantu pekerjaan rumah gitu ya, malah sibuk dengan bahkan baju-bajunya masih dicucikan juga sama orang tuanya. Itu banyak sekarang yang seperti itu. Kadang kita sebagai orang tua juga apa ya sabarnya tuh memang harus full ya. Kadang nyuruh kalau anaknya lebih kepada menambah beban gitu ya, disuruh nggak mau itu kan beban gitu kan. Betul. Ya udah kerjain aja lah sendiri gitu. Memang harus sabar gitu ya, sabar dalam hal ini benar-benar mendidik gitu ya, mengajarkan tanggung jawab atau apa tuh butuh kesabaran yang luar biasa. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk sahabat Alshifa, dan karena yang diharapkan setiap orang tua itu pasti ingin memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh solehah gitu ya, yang nurut sama orang tua, yang apa namanya sukses gitu, baik itu di dunia ataupun juga nanti di akhirat. Ya, Umi ada pertanyaan yang sudah masuk di 085317552553. Yang pertama dari sahabat Nisa di Subang nih Umi. Anak saya katanya kalau sudah pegang HP susah banget diajak ngobrol. Nah, gimana cara awal yang tepat agar anak saya tuh bisa tertarik ngobrol sama saya sebagai orang tuanya gitu? Pendekatannya mungkin ya Umi ya, Ya lebih harus ada aturan kan yang disepakati dulu. Memang kalau lagi kita juga kalau lagi pegang HP pasti kan ada urusan. Ya kita anggap anak juga punya urusan kan. Kita juga kan bingung nggak denger diajak ngomong dipanggil apa lagi gitu. Jadi memang tidak bijak ketika anak sedang bergadget diajak ngobrol enggak ya akhirnya mengecewakan gitu. Kan kita pengennya taruh dulu, cuma mungkin kadang tanggung. Iya. Misalnya kalau lagi nge-game, ya mungkin biasanya ini gimana? Yang mana yang harus dipilih? Ini kalau anaknya bisa ngomong, bentar ya, ini tanggung nih, udah mau ini nih abis nih timer apa namanya waktu jatah waktu kan ada step by stepnya gitu ya. Dan itu kan juga memacu kalau udah lewat bisa lolos itu ntar ngapain tantangan yang lebih seru. Mungkin ya sedang seperti itu, jadi lihat-lihat dulu anak lagi ngapain, pamit sama anak tuh, jangan langsung kita nyerocos ngomong gitu. Kali kalau anak laki beneran berkurang banget ya pendengarannya. Jadi memang permisi atau enggak lihat, oh tadi jam berapa ya dia pegang HP, nanti setelah sekian waktu baru deh saya ajak ngomong gitu. Benar-benar permisi. Jadi tidak spontan ngajak ngomong, ya akhirnya yang dirasakan itu memang iya gitu kan. Gak bisa diajak ngomong. Jadi anak juga mungkin merasa dihargai gitu ya, kalau misalnya perlakuannya ada orang tua yang seperti tadi misalnya tiba-tiba HP-nya ambil misalnya, terus marah-marah main HP terus misalnya gitu. Itu malah jadi makin lengket sama HP-nya. makin jauh dari orang tua gitu ya. Jadi memang cara step by step dengan itu tuh penting banget ya Umi ya. Jangan sampai anak merasa kemudian dimarahi gitu ya, padahal dia lagi asik gitu dengan itunya, dengan gadgetnya. Pernah misalnya salah satu peristiwa ya waktu kita di mobil, memang harinya hari jatah main game gitu kan. Udah ditegur, udah lewat ya waktunya ya abang, itu udah sekian menit gitu. Ya tanggung banget, aku nggak bisa berhentiin gamenya, terus nego tuh di situ. Ya kan nanti terusin aja lagi. Cuma di saat itu otak dia itu nggak bisa berhentiin gitu loh. Dia itu nggak bisa berhentiin banget. Akhirnya terjadi dialog, berarti kalau sekarang nambah nanti hari ini nggak main dong. Gimana? Abang tapi suka ini sih suka
suka apa namanya nggak menepati janji, masih ngerengek aja, sudah itu beneran ibu, enggak deh, ini aku nambah aja deh waktu guys. Ya kalau kita berempati sama dia, kita bisa menerima gitu. Ya kan, yang pengalaman main game gimana sih gitu kan. Betul. Iya. Seru banget ya, akhirnya ditambah waktunya, damai aja gitu. Tidak menang kalah tapi menang-menang. Jadi Kesepakatan kan. di kemudian hari ada perjanjian berikutnya gitu. Kalau diambil semua waktunya 1 hari, berarti nanti hari yang lain enggak. Misalnya. Itu kan pilihan sih. Betul. Itu sepertinya akan jadi cara yang ampuh nih ya, Betul, ya. terutama untuk sahabat Nisa di Subang nih ya, karena memang kita pun sebagai orang tua kalau sedang asik mengerjakan sesuatu pasti nggak enak kalau tiba-tiba harus di-cut gitu ya, kurang lebih seperti itu Ya, ya. apalagi kalau laki-laki kan nggak bisa dua Betul. informasi yang dia harus berbarengan terima, nggak bisa. Gitu. Mudah-mudahan membantu untuk sahabat Nisa dan juga sahabat Al-Shifa yang lainnya yang mungkin kesulitan ya ketika mendekati anak-anak yang sedang asik bermain gadget. Salah satunya adalah yang pertama mungkin biarkan aja dulu sampai selesai. Nah, di saat sudah tidak pegang HP atau gadget baru diajak bicara dan dibuat perjanjian gitu ya, Mia. Kesepakatan nanti berikutnya berapa menit atau berapa jam Jadi, gitu. apa yang mau kita sampaikan itu urutannya bukan nomor 1. Ah, Nomor, kalau kata Bu Esther, nomor 10. ah, Jadi buat apa namanya, kedekatan dulu gitu. Dibuat kedekatan, diterima nih kedatangan kita. Jadi nanya yang lain. Misalnya kalau ada main apa, nanya siapa yang bilang seru banget, udah masuklah di situ gitu. Lalu yang kesekian kita menyampaikan tadi, ngajak ngomong gitu. keinginan kita sebagai orang tua ya. Masya Allah. Ini benar-benar butuh banyak banget belajar gitu Iya, ya betul. buat tiap orang tua. Ya, psikolog juga yang udah punya ilmu belajar dulu gitu kan, sebelum dia akhirnya punya apa namanya rutinitas ya, maksudnya dia bisa selalu seperti itu kan. Orang punya masa lalu yang punya metode pendidikan masing-masing kan, kadang kita balik juga, udah belajar balik lagi gaya orang tua kita gitu kan, seperti itu. Ini ada satu lagi nih pertanyaan, namun agak mirip-mirip nih pertanyaannya dari sahabat Adi di Ciater. Terima kasih sudah bergabung. Kadang saya bingung katanya, kapan harus tegas melarang anak pakai gadget dan kapan harus fleksibel. Apakah ada tips untuk menyeimbangkannya gitu agar kita tuh menjadi orang tua yang di mata anak juga bijak gitu ya dalam menyikapi anak-anak bermain gadget. Mungkin ini kasusnya udah ada aturan main lah kita anggap ya. Terus kemudian Dilanggar. ada pelanggaran. Nah, ya, itu. di situ. Jadi tadi kan di surat Al-Imran tadi kan udah musyawarah, udah selesai, tawakal tuh sama Allah. Jadi kita damai juga melihat hal itu. Yang diri sendiri kita damai dulu. Wah, ini anak enggak kok banyak banget nih melanggar aturannya gitu. Tetap kita melakukan dengan lemah lembut, menyikapinya dengan lembut. Setelah selesai gitu ya, anak dengan kan pasti udah ditegur ya, udah ini udah lewat waktu misalnya gitu-gitu. Nah kemudian dialihkan, bisa jadi ya, biasanya kalau anak laki kan dengan makanan lebih tertarik gitu kan, udah semuanya, atau enggak kita tanya dulu, wah kamu kok bisa lama begitu, kenapa gitu. Jadi dah dalami dulu motivasi dia melanggar gitu. Ya harus, jangan kita nebak-nebak nih anak disiplin banget, udah gitu melabel seperti itu. Dalami motivasi dia apa namanya, berlama-lama dengan gadgetnya. Jadi kita harus nuzon sama anak, berprasangka baik gitu kan. Nah setelah panjang lebar terjalin hubungan yang baik gitu ya dengan anak, baru kita masuk, oh ayah merasa gini ya misalnya gitu. Lama ini kan kita punya aturan, diingetin lagi. Pasti dia akan mengakui lah ya gitu ya. Anak biasanya mengakui kesalahan. Oh iya tadi aku tuh seru banget, oh begitu. Jadi gimana dong supaya aturan yang kita buat ini bisa baik ya, berjalan dengan baik, sama-sama kita disiplin gitu, bantu ayah coba gitu. Seperti itu. Tapi kita terima dulu kondisi itu. Karena kalau kita tolak, akhirnya kita maksudnya naik gitu, emosi ya. Tapi kalau kita berdamai dengan diri sendiri, ya kan pelanggaran itu ya terjadi, tapi mungkin kuantitasnya nggak sebanyak ya. Tapi kadang kita tuh manusia
dilanggar sekali aja kayak udah hilang gitu nilai ya, rusak Mm-mm. semuanya gitu Betul. kan seperti itu. Kita mungkin kalau butuh bantuan catat ya. Dalam sebulan berapa nih pelanggaran? Ah, bisa ya. Jadi benar kreativitas dari orang tua juga Hmm. dibutuhkan ya Mi ya. Artinya setiap orang tua juga harus berpikir nih gimana nih supaya biar menerapkan aturan yang efektif gitu ya. Biar anak nggak terus-terus melanggar gitu, nggak terus-terus meminta jatah untuk berlama-lama dengan Iya, gadget jadi tadi gitu. kan pertanyaannya kapan kita harus keras, kapan kita harus apa tuh tadi? Fleksibel. Oh. Jadi kalau udah ada aturan ya stabil kan semuanya kan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau sudah ada Oh, aturan mungkin harusnya kontrol mungkin ya kalau kerasnya kontrol dia apa namanya melihat konten apa bisa jadi ya kita nah tegas bisa jadi betul tegas betul. itu di situ sih Nah itu konten. Jadi memang sebagai orang tua harus banget ya membuat kesepakatan itu gitu. Karena kebanyakan sekarang tuh banyak orang tua yang tidak memiliki kesepakatan itu dengan anak, akhirnya loss gitu. Iya, nah Nih, ketika dia mau apa namanya mendampingi tadi kapan harus apa tadi kan gimana sih tegas tegas kapan ini akhirnya dia bingung gitu karena mm-mm, dia belum memulai dengan aturan. dengan aturan dan Jadi mungkin perjanjian. bisa kalau belum punya aturan dimulai dengan membuat aturan dulu. Nah, itu penting banget sahabat Sifa ya. Jadi karena kita juga hidup ya ada aturan dari Allah gitu ya. Betul. Nah, anak-anak juga dalam penggunaan gadget harus diatur juga, perjanjian lah, komitmen gitu ya. Jadi itu biasanya lebih ampuh, lebih mudah untuk dihentikannya gitu karena sudah ada komitmen sebelumnya. Seperti ingat janjinya misalnya 2 jam atau berapa jam, Masya Allah ya. Itu dia untuk sahabat Adi di Subang, mudah-mudahan sedikit membantu ya dan juga memotivasi untuk bisa membuat aturan yang lebih baik lagi terutama dalam penggunaan gadget terhadap anak. Umi, yang terakhir nih pesan-pesan aja untuk sahabat Al-Shifa terutama kata-kata penyemangat nih tuh buat para orang tua yang saat ini mungkin di tengah kesibukannya anak-anaknya juga sibuk juga dengan gadgetnya nih. Boleh silakan Umi pesan-pesannya. Ya, pertama orang tua menyadari ya mungkin tadi yang kasus dua-duanya bekerja kemudian dengan gadget eh, kalau dia kemudian menyadari anak apa namanya kuantitasnya banyak pasti dia punya solusi. Jadi pertama kita harus sadar dulu kadang kan lewat ya gitu Betul. lewat kondisi itu terlewat sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya gitu kan. Nah, pertama itu orang tua menyadari kontrol ya penggunaan gadget sama anak kemudian juga tidak lupa berdoa kepada Allah karena itu yang memudahkan semua urusan yang sulit-sulit gitu ya. Dari kasus-kasus yang ada sekarang sadarnya dulu ya dimulai wah anak ini udah candu nih gadgetnya gitu. Dimulai dengan apa dengan minta solusi lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian yang kedua itu kita jadi pelaku terbaik bagaimana kita berinteraksi dengan gadget banyakkan gadgetnya misalnya atau Qurannya misalnya. Iya, betul. Seperti itu kan simple ya sebenarnya atau banyak tadi mengerjakan apa yang seneng apa namanya bongkar-bongkar ataupun bersih-bersih ya ketimbang pegang gitu anak kan juga ngeliat oh iya ibu mah seneng walaupun tadi ya dia gadgetan aja ibunya lebih baik sebenarnya hatinya tuh dia ini loh kalau kita kemudian kontrol mudah gitu karena ibu udah nyontohin ngerjain segalanya gitu sementara kamu gadgetan aja tuh masuknya juga gampang tuh. Ketimbang dia lihat rumah berantakan ibunya gadgetan terus anaknya gadgetan marah gitu kan. Betul. Itu ruwet gitu. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Umi atas pencerahannya ya. Terutama memang ini tema yang banyak sekali sekarang dirasakan oleh masyarakat memang begitu sulit ya untuk mengendalikan gadget terhadap anak-anak. Dan sahabat Al-Shifa, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita dalam opsi kali ini. Terima kasih banyak Umi sudah menemani sahabat Al-Shifa. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya ya akan selalu menginspirasi sahabat Al-Shifa. Dan Hansa Amira dari studio Al-Shifa Radio harus pamit undur sahabat Al-Shifa. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pastikan selalu bersama kami ya untuk terus menyimak segala rangkaian program yang disajikan oleh 100,2 Al-Shifa FM atau bisa didengar
dengarkan di www.elshifa.radio.com. Dari Lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang, saya mohon pamit undur. Sahabat Al-Shifa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.